Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Yuliani dari kelas D3 RPLA 4403. Di sini saya akan mengerjakan asesmen dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini terdapat dua soal, yakni soal poin nomor 1 poinnya 40 dan soal nomor 2 itu poinnya 60. Mungkin langsung saja kita ke codingannya. Nah, jadi di codingannya ini sendiri itu diminta kita memasukkan sebuah perusahaan marketplace hendak mengembangkan sebuah modul untuk proses pengiriman barang yang telah dipesan oleh pembelinya. Modul pengiriman tersebut membutuhkan beberapa data sebagai berikut, yakni nama penjual, nama pembeli, ongkos kirim, nama ekspedisi, dan juga nomor resi. Nah, selain data di atas, terdapat beberapa komponen opsional yang dapat dipilih oleh pembeli, antara lain ada biaya asuransi. Nah, jika data tersebut ditambahkan, maka akan mengaktifkan status asuransi. Lalu ada send as dropshipper. Data ini berbeda dengan nama dan alamat penjual, di mana data yang ditampilkan adalah data dropshippernya sendiri, bukan data penjualnya. Nah, data tambahan nama dropshipper dan juga alamat dropshipper, jika data tersebut ditambahkan, maka akan mengaktifkan status dropshipper. Nah, jika pembeli hanya menggunakan jasa asuransi tanpa menjadi dropshipper juga, dan ongkos kirim lebih dari 20.000, maka pembeli akan dapat diskon ongkos kirim sebesar 5.000. Nah, tugasnya ialah membangun modul pengiriman tersebut di atas yang dapat memfasilitasi komponen tambahan dan memanfaatkan fitur polymorphisme overloading. Nah, struktur konstruktor overloading harus dapat memfasilitasi data utama saja atau data normal, data utama plus data asuransi, data utama plus data dropshipper, dan ketiga datanya, yakni data utama, data asuransi, dan juga data dropshipper. Nah, kita masukin yang tadi dibutuhin itu. Nah, di sini juga ada kayak contoh jalannya aplikasi ya. Nah, di sini itu ada nomor transaksi. Kita juga memasukkan di sini transaksi menggunakan in karena nanti nomor transaksi itu menggunakan angka. Lalu kita memasukkan string nama penjual, alamat penjual, nama pembeli, nama ekspedisi, dan nomor resi yang tadi dibutuhkan di sini. Nah, lalu kita menggunakan private double untuk ongkos kirimnya. Mengapa? Dikarenakan nanti itu menggunakan angka dan juga ada komanya juga. Nah, seperti yang tadi diminta itu ada data normal, asuransi, dan juga dropshipper. Nah, untuk data normal sendiri yang tadi dimasukkan itu yang ini, yang ada 7 tadi, cuman ditambah 1 dengan nomor transaksi, jadi ada 8. Lalu di sini asuransi itu kita sesuai yang tadi di sini nih, jika data tersebut ditambahkan, maka akan mengaktifkan status asuransi. Maka kita harus menambahkan nominal asuransi, maka akan mengaktifkan status asuransi. Begitupun yang status dropshipper akan aktif apabila ada nama dropshipper, apabila ditambahkan nama dropshipper dan juga alamat dropshipper. Nah, ini data tambahan. Lalu setelah itu, ini seperti tadi untuk konstruktor normal itu kita menulisnya yang ada 8 poin tadi. Lalu untuk di sini itu yang konstruktor normal atau data utama plus asuransi itu sama yang 8 tadi dimasukkan, namun ditambahkan nominal asuransi gitu. Karena untuk mengaktifkan asuransi itu sendiri. Nah, untuk yang data utama dan data dropshipper itu masih sama, namun kita tidak usah menggunakan yang asuransi karena di sini hanya normal dan dropshipper. Jadi kita menambahkan alamat dropshipper dan juga nama dropshipper untuk mengaktifkan dropshippernya tersebut. Lalu di sini itu ada data ketiganya, normal, asuransi, dan juga dropshipper. Maka kita yang asuransi dan juga nama dropshipper serta alamat dropshipper tadi itu wajib ditambahkan di sini. Lalu setelah itu, nah di sini itu nanti outputannya untuk nomor transaksi itu nomor transaksi, untuk nomor resi itu resi, untuk ekspedisi itu nama ekspedisi, untuk kirim ongkos kirim. Untuk nama pengirim di sini saya menggunakannya nama penjual dan alamat pengirim berarti alamat penjual, dan nama penerima itu saya menggunakan nama pembeli, dan alamat pengirim itu nanti akan muncul outputannya alamat pembeli. Seperti itu. Ini untuk yang normal, ini untuk yang asuransi sama, hanya ditambahkan di nominal asuransi. Lalu ini juga untuk asuransi dan juga dropshipper. Nah, yang ini untuk dropshipper ditambahkan yang dropshipper saja, tidak usah ada asuransi. Namun untuk yang ini itu ada asuransi iya, ada dropshipper juga iya, karena ini itu untuk asuransi dan juga dropshipper, seperti itu. Nah, untuk mainnya sendiri kita masukkan saja sesuai yang ada pada soal ya teman-teman. Nih, yang ada pada ini.
kita split screen. Nah, di sini itu ada seperti ini nih. Untuk yang normal itu nomor transaksinya 3, maka kita yang ini data ini kita masukkan di sini. Untuk yang asuransi itu di sini nomor 2, nomor transaksinya kita masukkan semuanya yang ada di sini. Nih, ke sini, lalu di sini untuk dropshipper itu nomor 4 kita masukkan yang ini, datanya di sini. Lalu untuk yang asuransi dan juga dropshipper itu nomor transaksinya 1, kita masukkan seluruh datanya di sini ke sini. Maka mungkin akan kita coba langsung run saja, apakah terjadi error atau tidak. Tidak ya teman-teman, tuh tidak terdapat error ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke yang nomor 2, itu terdapat soal di mana showroom Mobil Jaya merupakan showroom yang menjual mobil-mobil baru berkelas. Buatlah program sederhana untuk mengimplementasikan proses penjualan mobil pada toko tersebut. Nah, keterangan dilarang menambahkan metode baru pada kelas mobil. Metode display info digunakan untuk menampilkan informasi mobil, contohnya merek, harga, tahun keluaran, dan juga sisa stok. Lalu terdapat diskon jika melakukan pembelian dengan jumlah tertentu. Pembelian satu mobil tidak mendapatkan diskon, pembelian 2 mobil mendapatkan diskon 10%, dan pembelian di antara 2 buah mendapatkan diskon 20%. Nah, di sini juga ada contoh proses pembeliannya. Nah, langsung saja ke codingannya. Sebentar. Di sini kita masukkannya seperti tadi. Di sini telah disediakan yaitu stringnya merek itu menggunakan string, tahun keluaran itu string, harga itu double, dan juga stok itu menggunakan in ya. Lalu di sini juga disediakan string get merek, get dan juga setnya. Di sini semua telah disediakan. Kita masukkan saja ke sini, seperti ini pun ada informasi mobil yang nanti akan dikeluarkan nih, seperti merek, harga, tahun keluaran, dan juga sisa stok. Kita masukkan di sini di display info, metode display info. Lalu setelah itu kita langsung ke sininya saja. Nah, di sini kita menggunakan try catch ya, dan juga sweet cache. Nah, kita di sini diminta itu tadi untuk untuk menampilkan informasi ini di bawah. Nih, tambah mobil, beli mobil, dan juga view stock. Tambah mobil, beli mobil, view stock. Nah, saya menambahkan fitur keluar dan juga pilih opsi yang diinginkan untuk memilih antara keempat ini. Kita buat case 1 tambah mobil, beli mobil, view stock, sistem exit, dan juga apabila kita memilih yang tidak ada di pilihan ini, maka nanti akan muncul tidak ada opsi ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini. Kita juga di sini membuat input dan juga outputannya seperti ini nih nanti. Input dan juga outputannya. Kita masukkan juga yang tadi apabila kita membeli 1 itu 0% ya diskonnya. Apabila kita membeli 2 itu 10%, apabila lebih dari 2 itu 20%. Oke, mungkin kita langsung saja coba run. Nah, di sini tambah mobil, kita coba input merek Avanza, input harganya 150, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu input tahun keluarannya 2018, input sisa stoknya 5. Nah, udah misalnya kita lihat 3 view stock. Itu ada Avanza harganya, lalu ada tahun keluarannya 2018, lalu sisa stok, dan oke, 2 merek mobil yang akan dibeli itu Avanza, jumlah belinya 1. Nah, sama ya, jika pembelian 1 buah mobil, maka diskonnya 0%. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik ataupun kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.